Pembahasan tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan bukanlah pembahasan yang sederhana. Ini bukan sekedar cerita sejarah yang selesai diceritakan dalam beberapa menit, melainkan pembahasan besar yang berkaitan dengan kehendak Allah, kondisi jiwa manusia, dan tujuan hidup umat Islam. Ketika Allah memilih Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, pilihan itu tidak terjadi tanpa sebab dan tidak mungkin tanpa hikmah. Setiap waktu yang dipilih Allah selalu mengandung pesan, dan Ramadan adalah pesan besar bagi manusia tentang bagaimana seharusnya mereka menerima petunjuk hidup. Allah menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan tentang jalan yang benar dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemuliaan Ramadan tidak berdiri sendiri. Ramadan menjadi istimewa karena di dalamnya Allah menurunkan kalamnya. Tanpa Al-Quran, Ramadan tidak akan memiliki kedudukan yang agung seperti yang kita kenal hari ini. Sebelum Al-Quran diturunkan, dunia berada dalam keadaan yang penuh kekacauan nilai. Kebenaran ditentukan oleh kekuatan, keadilan ditentukan oleh kepentingan, dan manusia seringkali diperlakukan tanpa kehormatan. Di Jazirah Arab, penyembahan berhala merajalela, peperangan antar suku berlangsung tanpa henti, dan akhlak manusia berada pada titik yang sangat rendah. Dalam kondisi seperti inilah, Allah menurunkan Al-Quran, bukan di tengah pesta dan kemewahan, tetapi di tengah kesunyian, perenungan, dan kejujuran hati. Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu dikenal sebagai pribadi yang gemar menyendiri dan merenung. Beliau tidak nyaman dengan kondisi masyarakatnya, tidak tenang melihat kerusakan moral yang terjadi di sekitarnya. Kesendirian beliau bukan pelarian, tetapi pencarian. Pencarian akan kebenaran, pencarian akan makna hidup, dan pencarian akan jalan yang diridhoi Allah. Dalam suasana seperti inilah, Allah memilih untuk menurunkan wahyu pertama. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah ketika Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Peristiwa besar ini terjadi di bulan Ramadan. Tahap kedua adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama lebih dari 20 tahun. Pemilihan Ramadan sebagai awal dari proses ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang Allah siapkan secara khusus sebagai pintu masuk wahyunya. Mengapa Ramadan yang dipilih? Salah satu jawabannya adalah karena Ramadan adalah bulan penyucian jiwa. Puasa yang diwajibkan di bulan ini bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi melatih manusia untuk mengendalikan hawa nafsu, menahan amarah, dan mengendalikan keinginan yang berlebihan. Ketika hawa nafsu dilemahkan, hati menjadi lebih bersih, dan hati yang bersih adalah tempat terbaik untuk menerima cahaya Al-Quran. Al-Quran bukan kitab yang diturunkan untuk hati yang keras. Ia bukan sekedar bacaan intelektual, tetapi petunjuk yang menyentuh batin. Oleh karena itu, Allah memilih bulan di mana manusia dilatih untuk membersihkan hatinya. Puasa membuka pintu hati, dan Al-Quran datang untuk mengisinya dengan cahaya petunjuk. Ramadan juga merupakan bulan kesabaran. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, seorang muslim dilatih untuk bersabar, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Kesabaran inilah yang sangat dibutuhkan dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa diamalkan secara instan. Ia membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan konsistensi. Maka sangat tepat jika Al-Quran diturunkan di bulan yang melatih kesabaran manusia. Selain itu, Ramadan adalah bulan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Di bulan ini, manusia mengurangi kesibukan duniawi dan memperbanyak ibadah. Sholat malam ditegakkan, doa-doa dipanjatkan, dan hati diarahkan kembali kepada Allah. Dalam kondisi spiritual seperti inilah, manusia berada pada titik paling dekat dengan Tuhannya. Ketika hubungan dengan Allah dekat, maka petunjuknya akan lebih mudah diterima dan diresapi. Ramadan juga dikenal sebagai bulan Al-Quran dalam praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW. Setiap Ramadan, malaikat Jibril menemui beliau untuk mengulang hafalan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Ramadan bukan hanya bulan turunnya Al-Quran, tetapi juga bulan penguatan dan penghayatan terhadap Al-Quran. Bahkan pada tahun terakhir kehidupan Nabi Muhammad SAW, pengulangan Al-Quran dilakukan 2 kali,
seakan menjadi isyarat bahwa tugas kenabian telah mendekati kesempurnaan. Di dalam bulan Ramadan, terdapat satu malam yang sangat agung, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam inilah malam turunnya Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran bukan peristiwa biasa, tetapi peristiwa besar yang melibatkan langit dan bumi, malaikat dan manusia. Sejak malam itu, arah sejarah umat manusia berubah. Jika kita renungkan lebih dalam, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan mengajarkan bahwa perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari pengendalian diri. Al-Quran diturunkan di bulan latihan, bulan pembinaan, bulan pembentukan karakter. Allah seakan mengajarkan bahwa siapapun yang ingin hidup bersama Al-Quran harus bersedia menjalani proses perbaikan diri. Para sahabat Nabi Muhammad SAW memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka menjadikan Ramadan sebagai bulan perjuangan, bukan bulan kemalasan. Bahkan peperangan besar seperti Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan bukan bulan kelemahan, tetapi bulan kekuatan spiritual. Kekuatan itu bersumber dari kedekatan mereka dengan Al-Quran dan keyakinan mereka kepada Allah. Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk dibaca, tetapi untuk mengatur kehidupan. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum tahunan bagi umat Islam untuk mengevaluasi sejauh mana Al-Quran telah hadir dalam kehidupan mereka. Seringkali Ramadan berlalu, tetapi Al-Quran hanya kita baca secara musiman. Setelah Ramadan berakhir, mushaf kembali tertutup dan ayat-ayat Al-Quran jarang didengar dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Al-Quran diturunkan untuk membimbing manusia sepanjang hidup, bukan hanya 1 bulan dalam setahun. Ramadan seharusnya menjadi titik awal perubahan, bukan titik akhir. Ramadan juga mengajarkan kejujuran. Puasa adalah ibadah yang hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Tidak ada manusia yang benar-benar tahu apakah seseorang berpuasa dengan sungguh-sungguh atau tidak. Kejujuran inilah yang menjadi pondasi utama dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak mungkin seseorang mengaku mengikuti Al-Quran jika hidupnya masih dipenuhi kebohongan dan pengkhianatan. Para ulama terdahulu menjadikan Ramadan sebagai bulan totalitas bersama Al-Quran. Mereka memperbanyak bacaan, merenungkan maknanya, dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya, kemuliaan Ramadan tidak terletak pada rasa lapar dan haus, tetapi pada sejauh mana Al-Quran hidup dalam diri kita. Jika Ramadan telah berlalu dan hubungan kita dengan Al-Quran tetap terjaga, itulah tanda bahwa kita memahami mengapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Namun jika Ramadan berlalu dan Al-Quran kembali kita tinggalkan, maka kita perlu merenungkan kembali makna Ramadan yang telah kita jalani. Semoga Al-Quran benar-benar hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam cara kita berpikir, hadir dalam sikap dan akhlak kita, serta hadir dalam setiap keputusan yang kita ambil. Semoga Ramadan menjadi awal perubahan yang nyata, bukan hanya perubahan sementara. Dan semoga Al-Quran senantiasa menjadi petunjuk yang menenangkan hati kita, baik di bulan Ramadan maupun setelahnya.